DFM Mania. Ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM Mania yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mudah-mudahan puasa hari ini kita semakin sehat. Puasa hari ini kita semakin semangat untuk ibadah kita. Mudah-mudahan puasa ini semakin ada tanda-tanda keberkahan dalam hidup kita. Karena puasa Ramadan itu adalah puasa yang penuh berkah. Hari ini dalam kultum sore hari ini saya akan bahas tentang hal-hal apa saja yang harus ditinggalkan selama bulan puasa. Yang pertama, ada 5 hal saya catat yang harus kita tinggalkan selama bulan puasa. Yang pertama itu adalah berkata dusta, berkata bohong. Karena apa? Dusta itu adalah kepalanya dosa. Kalau kita sudah mulai berdusta, maka kita akan mengarang-arang mengarang-arang kedustaan-kedustaan berikutnya. Satu, dusta kita tutupi dengan kedustaan lain, yang akhirnya kemudian dusta bertambah-tambah, lingkaran dusta yang kemudian tiada berakhir. Bagaimana kita harus jujur? Jujurnya dengan siapa saja, ya, jujur dusta. Jadi kalau kita tidak berdusta berarti kita mesti jujur. Jujur pertama dengan diri sendiri, jujur dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, jujur dengan keluarga, pasangan kita. Ya, seberapa jujur kita dengan pasangan kita. Sekali kita berbohong pada pasangan, nanti kita akan selalu kemudian tutupi dengan kebohongan-kebohongan lain. Yang pada akhirnya, ya, kebohongan-kebohongan itu suatu saat bisa menjadi bom yang itu meledak. Ya, kalau sudah meledak, itu akan sulit kemudian kita satukan lagi. Maka kalau saya ditanya apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, yang pertama adalah jujurlah pada pasangan. Ramadan di saat yang terbaik memperbaiki diri kita. Untuk keluarga kita, itu mulai dengan jujur pada pasangan, jujur dengan anak-anak, jujur dengan orang tua, jujur mulai dengan keluarga. Lalu jujur di tempat kerja, jujur di masyarakat. Nah, itu yang akan memberikan ketenangan. Orang-orang berdusta tidak akan pernah tenang seumur hidup dia. Maka Ramadan di saat yang tepat untuk kita kemudian mulai bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga setelah Ramadan, kita akan menjadi lebih tenang hidup kita. Tidak dikejar-kejar, bagaimana nih? Kebohongan apa lagi yang akan saya lakukan? Kebohongan apa lagi yang untuk menutupi berikutnya? Kalau kita sudah terlanjur bohong, akan sulit kita itu untuk menutupinya. Maka mulai, bismillah, komitmen, hindari dusta. Yang kedua, hindari perbuatan yang sia-sia. Sia-sia itu apa? Tidak ada manfaatnya. Sering saya bilang, jangan hanya asal sibuk, tapi sibuklah yang produktif. Kalau kita hanya asal kerja, tidak menghasilkan karya, menghasilkan uang, menghasilkan manfaat, maka kerjaan kita itu sebenarnya sia-sia. Jangan sampai waktu berlalu dan kita tidak melakukan apa-apa. Sia-sia belaka. Banyak sekali tentu saja. Kita ukurlah diri kita sendiri, ya. Kita melakukan sesuatu, terus kemudian kira-kira itu bermanfaat atau enggak?
Manfaat buat diri kita, manfaat buat keluarga, manfaat buat orang banyak. Kalau kira-kira itu tidak bermanfaat, tinggalkan, cari kegiatan lain yang itu memberikan manfaat. Ukurannya manfaat pokoknya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apa sih manfaatnya? Dan yang ketiga, berpuasa itu hindari untuk bertengkar. Itu emosional antara satu orang dengan orang yang lain. Emosi itu, inti puasa itu kan menahan diri, menahan ego, ya, pengennya menang sendiri. Bertengkar itu kenapa? Karena tidak bisa menahan ego, menahan diri, emosinya yang dikedepankan, maunya menang sendiri, maunya punya saya dong, pikiran saya dong, merasa bahwa dirinya paling benar, sehingga kemudian tidak mau mendengarkan orang lain. Akhirnya bertengkar. Nah, bertengkar ini akan mengurangi pahala puasa. Kenapa? Karena kita ini ya diminta damai pada bulan puasa ini. Bulan yang penuh sucian. Itu kita kotori dengan emosi-emosi. Apalagi pertengkaran kita dilanjutkan dengan kata-kata yang kotor. Itu mengotori, mengurangi pahala puasa kita. Dan yang keempat, ghibah dan fitnah. Ghibah itu artinya menceritakan kejelekan orang lain. Oh ya, memang dia begitu. Ih, dia begitu ya. Kok dia begitu ya? Itu tidak boleh menceritakan kejelekan, keburukan orang lain. Nah, Pak Akbar, itu memang benar. Lah ya iya. Kalau kita ceritakan kemudian dia tidak suka, itulah yang disebut sebagai ghibah. Kecuali kalau tidak benar, itu lebih parah lagi. Kalau itu kemudian tidak benar, maka itu menjadi fitnah. Jadi ghibah tidak boleh, benar itu tidak boleh, terus kemudian tidak benar apalagi menjadi fitnah. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, kan? Jadi hindari kita menggunjing orang lain, hindari kita bercerita tentang keburukan orang lain yang itu memang benar, fakta. Apalagi kemudian kalau itu adalah dusta, maka itu akan jatuh kepada fitnah. Jadi hindari benar-benar puasa ini, mudah-mudahan kita bisa menghindari saling menceritakan keburukan, kejelekan orang lain. Dan terakhir itu adalah hindari namimah, mengadu domba. Adu domba, ya. Ngomong di sini, oh ya emang dia begitu, si A itu begitu. Ngomong ke B, si B memang gitu, si A begitu. Akhirnya mengadu domba, terjadi kemudian perselisihan. Jadi 5 hal itu DFM mania yang harus kita tinggalkan selama bulan Ramadan ini, yang itu mengurangi pahala puasa kita. Pertama adalah berkata dusta. Kedua, menjauhi perbuatan yang sia-sia. Ketiga, bertengkar. Keempat, ghibah, menceritakan kejelekan orang lain dan fitnah. Serta yang kelima itu adalah namimah, mengadu domba. Mohon maaf, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM Mania, baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was.